Pak Prabowo dugi teng pondok kula Gus, kalau saya ditakdirkan jadi presiden, Gus minta mau nggak jadi menteri agama? Saya jawab, emoh. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun saya wong-wong model ngoten niku dadi pejabat mesti gaweane mung maling nggih napa mboten? Mila bola-bali kula kandha. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi pejabat sing mangan duwite rakyat kuwi jenenge teriak-teriak, maki-maki orang, maki-maki para pejabat, menghina para pejabat, katanya korupsi, teteh bengek. Saya tidak akan mau menjadi pejabat karena pejabat semuanya korupsi. Teriak-teriak begitu, ya kan? Seperti anjing menggonggong. Setelah mengaji menggonggong, habis menggonggong, Gus Miftah kan menjilat. Habis menjilat, disitulah dia dikasih tulang. Dapat tulang, sekarang diam. Ya, kita akan membahas tentang Gus Miftah yang sudah lari dari jalur. Lari dari jalur ya? Iya. Ada relnya keluar berarti relnya? Iya benar. Jadi begini ya, kalau kita ngomong-ngomong doang, nanti tidak enak. Coba kita putarkan dulu sedikit videonya itu yang ada di grup itu. Nah, jadi begini ya, Gus Miftah ini mengatakan bahwasannya ya ketika belum menjadi pejabat, sebelum ditawarin menteri, dia mengatakannya tidak sama sekali tidak. Dia tidak mengizinkan di pondok itu ada unsur politik atau pemerintahan. Nah, tapi kenapa setelah ini ya, dia lupa. Kalau kita bilang bagaikan kacang lupa kulit, seperti itu ya. Nah, apa yang dikatakan dahulu ketika sekarang sudah jauh beda, kan seperti itu. Lah, seharusnya kan begini Mas Hamid ya. Dia ini kan seorang pendakwah ya. Nah, diangkat menjadi menteri ya. Siapa lagi yang meneruskan pendakwah? Seperti itu. Betul. Nah, katanya tidak mau urusan dengan pejabat. Nah, kenapa sekarang diangkat menjadi pejabat langsung mau begitu ya? Nah, kan kalau kita bilang ini sudah lari dari jalur gitu ya. Nah, jadi kalau namanya pendakwah ini ya kalau bisa ya bagaimanalah kalau kita bilang umat muslim ini diberi arahan ya. Nah, seperti itu ya. Memang sih banyak para ulama, para pendakwah ya. Nah, jadi Gus Miftah ini kan statusnya kan kalau kita bilang bagaimana ya? Bukan di bidang politik gitu. Nah, dari awal pun dia sudah anti lah kalau kita bilang di bidang politik itu ya. Nyatanya sekarang sudah berbalik gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut Mas Hamid itu bagaimana lah? Kira-kira Gus Miftah ini dia karena dia menolak itu memang ya Gus Miftah seharusnya sesuai konsisten, jangan berbalik-balik hati, sesuai jangan seperti orang munafik, karena Allah paling tidak suka hambanya yang mempunyai sifat munafik. Lebih bagus konsisten dari awal. Kalau memang ada gabung di pemerintahan atau udah jangan tiba-tiba berbalik, tidak memberikan pondok pesantren itu ada unsur politik. Sama aja. Awal tidak mau ya. Awal tidak mau, berarti itu munafik. Munafik. Jadi setelah begini tidak ada mengatakan, terkecuali dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu lain cerita. Ini dia udah pernah mengucapkan. Tapi dia berubah lagi, itu munafik tadi. Kalau maunya jangan, kalau memang nggak mau dibilang munafik, dari awal jangan diucapkan. Jangan diucapkan gitu ya. Tapi setelah
diiming-iming menjadi menteri langsung aja tidak Iya. ada respon begitu. Betul. Nah ini kan sudah kalau kita bilang sudah gimana ya, sudah lari dari jalur gitu ya, Betul. sudah tidak sesuai lagi gitu. Ya. Seperti Jadi itu. untuk Gus Miftah ya kalau yang banyak sekali yang bikin kecewaan jemaah masuk kita juga. Iya. Ya untuk karena Anda itu seorang ulama yang ulamanya dekat dengan Bapak Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Dari yang pertama kemarin Anda itu lelucon Anda kelewatan sama istri Anda sehingga di depan orangnya Anda Iya. kucuk-kucuk. Nah, itu Banyak pun kejadian-kejadian. betul, itu pun tetap dianggapnya katanya dia Iya. tetap lanjutkan sama guyonan. Ya Iya. guyonan boleh tapi di kamar, di rumah. Jangan tahu jangan orang, depan orang. depan umum seperti itu. Dan ini masuk lagi seperti ini apa namanya? Tadi katanya mau masuk pemerintahan tiba dia diizinkannya di pesantren itu ada unsur politik atau Iya. pemerintahan. Berarti udah nggak Nah, konsisten. ini gini Mas Ahmed, saya sarankan lagi kepada Gus Miftah. Iya. Nah, sebelum menjadi menteri saja, Hmm. tingkah lakunya ini tengok sudah kebangetan. Oh iya. Ya, seperti Gus Samsudin mengatakan dikatakan dukun Iya. ya. Dukun apa? Dukun cinta. cinta seperti itu ya. Sehingga terkena Cinta azab ditolak, ya. Gus Samsudin bertindak katanya. Iya, emangnya Gus Samsudin itu cinta. Jadi inilah makanya saya bilang, ini takutnya makin naik jabatan, takutnya makin sombong. bukan lagi sombong, takutnya makin mengatakan seseorang itu makin seenaknya saja gitu. Nah, Yang saya khawatir Mas Ahmed. Itu Belo, dia ini tidak sifatnya tidak seperti padi Belo, makin tinggi ilmu semakin menunduk. Dia enggak, makin berdiri terus dia, makin angkuh. Makin aneh-aneh lah perbuatan yang dibuatnya. Ya itu tadi ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita bilang ya, dia masih candaan masih terlalu dibawa Masih. seperti itu ya. Ya. Nah, bagaimana nanti menjadi menteri gitu ya, masih membawakan tingkah laku seperti itu, masih mau mengguncang-guncang kepala istri. Nah, sebenarnya gini, kalau dilihatlah dengan orang luar sana ya, apa nggak malu gitu? Ya malu. Nah, Belo. seorang menteri ya mengguncang kepala istri begitu ya. Ya. Nah, sementara di luar negeri sana yang tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun, tidak ada adab kita bilangnya. Ya. Bahkan kalau di luar negeri sana pakai kolor saja atau pakai Ya. BH saja, Ya. mereka situ sudah wajar. Betul. Nah, tapi tidak pernah membuat kalau kita bilang ya seperti mengguncang-guncang kepala, seperti candaan itu berlebihan gitu ya di depan publik gitu. Karena ujung kepala itu ya itu pening. Itu istilah Ya, Anda itu lagipun- pening kepala digini-gini. Cuman dia tidak mau ngomong. Tidak sopan lagi Ah. Mas Ahmed, bukan masalah pening. Ya taruh tidak pening, tapi dilihat orang kan tidak sopan gitu. Iya. Nah, seperti tidak ada akhlak gitu. Di Walaupun depan orang. candaan. Bahkan di depan Habib apa kemarin tuh Ustadz apa itu di depan Ustadz tahap lupa saya itu. Depan Ustadz itu pula juga tetap makin dibuatnya. Kan aduh Masya Allah. Ya, kita bukannya jangan kalau seperti kita itu. bilang makin sadar gitu ya, kok makin menjadi-jadi, tambah lagi nih Iya. katanya mau jadi menteri, udah jadi menteri apa belum? Belum. Belum ya. Nah, ini yang saya Kali khawatir, Pak takutnya Prabowo masih menggodok, masih menyesuaikan mana yang cocok yang cocok dia. Ini menteri apa kayak Gus Miftah menteri agama atau menteri yang lain masih menggodok dia. iya, tapi itu tadilah kalau bisa ya dirubahlah itu semua, apalagi seorang penceramah melakukan seperti itu, mengguncang kepala istri, Iya. menjelek-jelekkan nama orang lain, itu kalau bisa dibuang gitu. Dibuang lah. nggak Nah, boleh. jangan mengatakan seperti orang seenaknya saja gitu Iya, ya. Kita hargai orang walaupun sementara mereka itu tidak ada mengganggu Gus Miftah ya, seperti Iya. Gus Samsudin itu ya. Oke. Tapi Gus Miftah ini sudah kalau kita bilang seenaknya saja gitu. Ya, intinya apa ya? Untuk pesan kita ya untuk Gus Miftah janganlah diulangi lagi. Ya, Ya, ingat Anda itu bukan seorang hamba Allah biasa. Anda itu panutan untuk kami yang orang awam ini. Ya, karena ilmu Anda itu ilmu agama itu lebih tinggi dari kami ya. Jadi
kami perlu banyak belajar dan ahli itu harus berbagi ilmu pada kita, jangan memberi contoh yang jelek ya Belo. Iya, iya Nah, seperti itu. jadi pesan Belo apa Belo terakhir Belo? Ya, karena ini mungkin sudah diangkat, mungkin mau jadi menteri, Hmm, jadilah menteri yang baik. betul. Nah, janganlah Buat malu, sebagai ya. menteri buat malu, bercanda Prabowo. gurau, terlalu berlebihan, Iya. ya. Yang sebenarnya Gus Miftah ini dulunya tidak suka kita bilang partai ya, Hmm. tapi ya sudahlah, mungkin itu pilihan dari Prabowo Ya, ya. betul. Nah, Namanya itu terserah lah. dia dulu udah dekat Belo. Ya, Hmm, sudah. oke. Kalau begitu Mas Ya. Ahmed, Ah. karena saran-saran sudah kita berikan, Betul. mari kita pamit Mas Ahmed. Ya, sampai sini dulu. Saya Ahmed dan Bailo mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.